Halo semuanya, balik lagi bersama di channel Asal Berbagi Cerita dan Edukasi. Oke, jadi pada kesempatan video kali ini gue akan membahas mengenai Savelinku lagi ya, yaitu mengenai tentang withdraw. Nah, jadi beberapa belakangan ini mungkin ada teman-teman yang sedang mengalami penarikan atau withdraw ya, yaitu dananya itu dikembalikan oleh admin Savelinku. Jadi untuk seperti ini ya, untuk statusnya. Jadi kalau teman-teman sudah melakukan penarikan atau withdraw itu, jika sudah selesai itu akan komplit ya statusnya. Oke. Nah, untuk gue akan menjelaskan kenapa sih admin itu merefund atau mengembalikan uang kita gitu. Padahal kita udah berharap itu udah masuk gitu, bakal masuk, dan nggak taunya malah dikembalikan uang kita atau sedang direfund gitu. Nah, status ini gue juga pernah ngalamin ya, yaitu di sini, karena di sini tulisannya adalah jangan diulang, produk tersebut sedang mengalami gangguan. Jadi silakan menggunakan metode lain. Nah, jadi teman-teman kalau tadinya pertama misalkan menggunakan Dana, nah itu sedang dalam masalah, lalu tinggal ganti aja menggunakan Shopify atau PayPal atau bank transfer gitu. Nah, jadi kalau teman-teman di refund itu artinya masih aman, artinya dana kita memang hanya karena tidak tersedia gitu. Jadi teman-teman tinggal di request ulang aja. Nah, tapi kalau memang nantinya di refund lagi, jadi gue akan berspekulasi atau bisa berpendapat mengenai hal tersebut ya. Jadi gue udah rangkum di sini kenapa sih admin tersebut itu mengembalikan uang kita lagi gitu. Padahal kita kan udah ya mungkin ibaratnya udah main lama-lama gitu, capek gitu, dan kita udah berharap masuk uang kita dan malah dikembalikan. Nah, jadi di sini gue ingin berpendapat mengenai hal tersebut ya. Jadi ini hanya kemungkinan saja ya. Yaitu yang pertama adalah sudah jelas ya, tadi gue pernah ngalamin yang pertama, yaitu sistem tidak tersedia atau sedang gangguan, atau biasanya kendala karena setiap e-wallet itu ada batasnya ya, untuk batas transfer. Jadi kemungkinan ya gue juga nggak tahu betul ya mengenai sistem di dalam pengaturan gimana cara ininya. Ya mungkin karena emang sedang gangguan atau ada batas transfernya gitu, maka uang kita dikembalikan. Nah, lalu yang kedua ini kemungkinan kecil ya, yaitu admin belum ada dana untuk ditransfer gitu. Karena mungkin kebanyakan member yang menggunakan Savelinku itu, semakin banyaknya member pasti kan kita harus mau withdraw, harus memutar uang itu gitu. Jadi harus berurut gitu. Dan biasanya makanya kalau kita cepet-cepetan withdraw gitu, dan gue pernah ngebahas mengenai untuk cara cepat agar ditransfer ya atau cepat cair, itu gue pernah bahas di playlist channel Belajar Savelinku. Jadi bisa ditonton ya videonya. Nah, jadi kemungkinan kecil ya admin itu belum ada dana transfer. Tapi itu ya kemungkinan nggak mungkin juga sih. Nah, kemungkinan yang ketiga, nah admin ini mengembalikan dana karena akun tersebut melakukan yang hal melanggar gitu, tapi dia itu main aman. Nah, jadi tidak langsung di banned, tapi dia mengembalikan akun tersebut. Nah, hal-hal yang biasanya melanggar itu misalkan membagikan konten-konten, atau di dalam Savelinku itu membagikan file yang berbahaya, atau membagikan file yang senonoh ya, seperti video porno atau apapun gitu yang membahayakan dan juga dewasa ya. Jadi itu mungkin bisa jadi sesuatu yang melanggar, dan tapi itu tidak di banned tapi di refund, tapi itu masih main aman gitu. Nah, nantinya ya mungkin kalau nanti ada member-member yang terjadi hal di refund kayak gitu, nanti di banned ya, kemungkinan itu salah satunya gitu. Nah, jadi kita bisa introspeksi dulu gitu ke diri kita sendiri, kenapa bisa di refund. Mungkin ada sesuatu yang melanggar, tapi ya kebesaran kemungkinan ya salah satunya adalah sistem tidak tersedia, dan juga adminnya belum ada dana untuk ditransfer atau terbatas lah gitu. Tapi nggak mungkin juga kalau admin itu nggak punya deposit gitu, pasti punya gitu untuk membernya. Karena ya kalau tidak ada seperti itu pasti sepi gitu kan pelanggannya gitu. Nah, jadi intinya untuk para teman-teman semua yang di refund ya pada Savelinku itu, intinya kita ajukan lagi karena itu masih ada kesempatan ya. Jadi pastikan ganti pembayarannya, misalkan tadinya Dana ganti ke Shopify atau bank transfer atau apapun. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir mengenai akunnya di banned ya. Kalau di refund itu bukan ada perihal yang masalah, tapi kalau teman-teman
membagikan file berbahaya, konten dewasa itu bisa di-banned ya, atau menggunakan VPN atau boot gitu, atau trafficnya komputer ya. Jadi misalkan pendapatan statik saya ini tinggi-tinggi semua itu dan menggunakan VPN atau robot, itu justru malah di-banned. Kalau masih di refund itu masih ada kesempatan untuk mengajukan ulang sih. Jadi kayak gitu. Jadi jangan perlu khawatir untuk teman-teman semua yang di refund. Ya walaupun kita sudah berharap ya, karena untuk withdraw Savelinku itu kan nggak terlalu cepet ya, 3 sampai 7 hari. Nah jadi seperti itulah. Oke, jadi itu aja pembahasan mengenai Savelinku. Jadi sabar aja teman-teman, tinggal ajukan ulang. Nah by the way, beberapa hari yang lalu gue udah merilis ebook ya mengenai ini nih, panduan master Savelinku. Dan gua ngebahas materinya ada cara daftar Savelinku, buat link, sebar link, menaikkan traffic, menambahkan metode payment. Itu udah gua bahas di sini, udah jelas. Untuk downloadnya nanti gua taruh link di deskripsi, atau bisa teman-teman kunjungi pada bagian komunitas ya di channel ini. Jadi gua udah bahas mengenai lengkap lah ya. Jadi cara menaikkan traffic, cara WD agar cepat cair. Nah nanti gua akan bagikan linknya di deskripsi ya, untuk panduan ini ebook. Jadi teman-teman bisa baca, itu cukup banyak ya, sampai 15 halaman. Tapi jika teman-teman serius dalam Savelinku ini untuk mencari tambahan penghasilan, bisa dipelajari ya. Jadi nanti setelah dipelajari jangan lupa langsung dipraktekkan, langsung daftar Savelinku. Oke, jadi itu aja pembahasan gua kali ini mengenai tentang Savelinku yang di withdraw ya, di refund. Semoga membantu. Jadi ini jangan khawatir teman-teman, tinggal diajukan ulang aja. Oke, mungkin sampai sini aja pembahasan video kali ini mengenai Savelinku. Buat teman-teman semua yang mau tahu lebih dalam mengenai Savelinku, bisa kunjungi playlist pada channel ini, yaitu Belajar Savelinku. Karena di sini gue udah membahas step by stepnya mengenai cara hal mengenai Savelinku ya. Dan untuk teman-teman semua yang belum tahu Savelinku, bisa download panduan ini ya, ebooknya. Nanti gue taruh linknya di deskripsi. Itu lengkap banget, karena di situ ebooknya membahas tentang Savelinku semua, dan itu pengalaman dari gue hingga mendapatkan beberapa dolar ya, sampai 48 dolar ya di sini, atau 600.000, lumayan gitu ya. Oke, jadi sampai sini aja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share video ini, dan juga jangan lupa subscribe sebagai dukungan channel ini. Terima kasih. Dah.